Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Oke, untuk kali ini kita masih tetap belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, lanjut. Nah, kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran. Siswa dapat menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks yang tadi menggunakan kata tanya apa, siapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Berikutnya, mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Jadi harus betul-betul teks itu dibaca supaya bisa informasinya bisa kita gali, bisa kita temukan gitu ya, sehingga kita bisa menjelaskan informasi tersebut pada orang lain. Oke, berikutnya, nah, ingat kembali kata tanya dan fungsinya ini ya, yang tadi yang saya katakan ada apa, siapa, kapan, di mana. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, diingat kembali. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kemudian kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa, dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Biasanya ada satu lagi, yaitu berapa ya, biasanya kata tanya berapa itu biasanya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini ada teks. Bacalah teks berikut dengan seksama. Judulnya pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oke, ini teksnya. Nah, dari teks tersebut ternyata ini informasi yang bisa kita peroleh dari teks tersebut. Informasinya tadi ya, isi dari teks itu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ini ya, informasinya ini. Kemudian kata tanya yang bisa kita gunakan yaitu apa dan di mana. Kalau apa berarti apa, hewan yang hidup di air, jawabannya ikan. Di mana? Di mana ikan itu hidup? Di air. Nah, seperti ini. Begitupun dengan yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Kata tanyanya apa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, informasinya ini, kemudian kata tanyanya adalah apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Oke. Berikutnya, menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menulis informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Jangan membuat pertanyaan tapi jawabannya nggak ada dalam teks. Itu pasti ada saja yang begitu. Nah, kita fokus buat pertanyaan tapi jawabannya ada dalam teks tersebut ya, nggak ngarang, nggak mencari jawaban di luar teks. Oke, di sini ada teks lagi.
Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Ini teksnya. Nah, dari teks tersebut ternyata bisa dibuat daftar pertanyaan. Pertanyaannya mana? Ini pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, ini tadi ada dalam teks ya. Kemudian ini juga bisa dibuat pertanyaan seperti ini. Apa penyebab penyakit bronkitis? Nah, bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Kemudian, nah ini juga bisa dibuat pertanyaan seperti ini. Apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Nah, gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Ini tadi dibahas dalam teks. Kemudian menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Jangan cukup sekali membaca, tapi berkali-kali membaca supaya bisa menemukan informasi dalam teks tersebut. Kemudian informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang peta pikiran. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Bisa berupa kotak-kotak, kemudian bagian judulnya kita kasih lingkaran, atau mungkin bisa kotak semuanya ya. Peta pikiran tentunya masih ingat ini. Oke, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, cerpen, apa sih cerpen? Nah, cerpen adalah cerita pendek. Kamu juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Bacalah cerpen dengan saksama untuk menemukan informasi tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, bacalah cerpen dengan saksama. Harus dibaca dulu. Betul-betul dibaca. Jangan cukup sekali baca, bisa berkali-kali membaca. Kemudian yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan kata tanya yang tadi. Apa, siapa, bagaimana, ya. Terus kapan, di mana. Pokoknya sesuai dengan fungsinya dari kata tanya tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Sekali lagi, jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Jangan membuat jawaban sendiri, tapi jawaban itu ada dalam teks ya. Bisa buat pertanyaan tapi jawabannya dari luar teks, tidak bisa seperti itu. Terus yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat gitu ya. Jadi dari jawaban-jawaban yang tadi, jawaban-jawaban pertanyaan itu dirangkai dalam satu paragraf. Nah, di sini nanti akan dapat informasi dalam cerpen itu. Kemudian menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Oke, berikutnya ingat kembali langkah-langkah menggali informasi dari teks. Bacalah teks dengan sesama. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, lalu jawablah. Kemudian yang ketiga, tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Nah, refleksi. Setelah mempelajari dalam mengelompokkan informasi berdasarkan teks, menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca, dan menjelaskan informasi berdasarkan teks. Nah, masih ingatkah kalian tentang semuanya itu? Bisakah kalian menemukan informasi dari teks? Ya, pasti bisa. Gampang kok ini. Udah. Nah, untuk penilaian dan asesmennya ada 2.
pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya, kerjakan latihan soal bahasa Indonesia subtema 2 halaman 123. Nah, keterampilannya ini menceritakan kembali isi cerpen yang berjudul Kerupuk Cumi Vania. Ini ada di halaman 112 sampai 113. Nah, sebelum kalian menceritakan kembali isi cerpen ini, langkah-langkah yang harus kalian ambil adalah kalian baca dulu cerpennya yang pertama, yang kedua buat pertanyaan dari cerpen itu dan tentunya sama jawabannya ya, jawabannya tentu dalam cerpen itu, dalam teks cerpen itu ya. Kemudian setelah itu jawaban dari pertanyaan kalian itu, nah kalian bisa susun menjadi satu paragraf atau boleh dua paragraf. Nah, pokoknya disusun. Nah, dari paragraf itu baru bisa jadi cerita berdasarkan versi kalian gitu ya. Oke, jangan lupa ini dalam bentuk video anak-anak ya, supaya lebih mudah. Jangan langsung ini cerita kembalinya begini ya, tentang ini tanpa membuat kalimat tanya, tanpa membuat jawaban dari teks ya, apalagi tanpa membaca. Aduh, bahaya di situ ya. Jadi ikuti langkah-langkah yang sudah diajarkan. Oke, baik anak-anak, terima kasih banyak untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Amin. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 2 subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.